Blue Lock Chapter 204 dengan judul Kawan Bersenjata. Editor kali ini adalah striker yang menggunakan semua usahanya merasa putus asa ketika dia bangun. Itu dia. Di chapter sebelumnya Isagi mengalami overhead di mana ketahanan tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia terlalu sering menggunakan metavisionnya selama pertandingan sehingga dia mengalami overhead atau pingsan setelah pertandingan usai. Isagi saat ini jatuh pingsan dibawa ke ruangan pemulihan. Setelah pingsan di lapangan, Isagi mulai sadar kembali. Ia berbaring di tempat tidur Noah, master Jerman ruang penyerang. Terlihat Noah menuangkan air panas ke sebuah gelas. Dia bermaksud untuk memberikan air hangat tersebut kepada Isagi yang baru saja sadar. Noah bertanya kepada Isagi, "Apa tenagamu telah kembali? Kau kehabisan tenaga tadi." Ketika Isagi mencoba untuk duduk, seluruh tubuhnya terasa sakit. Noah mengatakan bahwa dia tidur selama 10 jam. Itu adalah vertigo karena kelelahan. Kemudian Noah bertanya kepada Isagi, apakah dia ingin air atau kopi? Isagi berkata meminta air saja dan Noah menuangkannya ke cangkir tersebut. Lalu Noah memberikan air yang ia pinta. Ia bertanya lagi bagaimana cara mengalahkan Kaiser. Dengan perkataannya, Isagi mengingat di saat pertandingan itu, dia mengoper bola ke Yukimiya untuk merelakan golnya. Dan dengan bangga meraih baju Kaiser kalau dirinya telah mengalahkannya. Pembicaraan mereka berlanjut, Isagi mengatakan, "Sebentar, aku yakin." Noah bertanya, "Begitu ya? Selanjutnya apa?" Isagi menelan air yang ia baru saja diminum dan menjawabnya sementara Noah sedang berdiri meminum kopinya. Isagi berkata, "Aku akan mengalahkan Kaiser dengan golku." Lalu Noah duduk dan mengatakan, "Oke, bisakah kau mengungkapkan caramu dengan lebih rinci?" Isagi menjawab, "Ya, aku melihatnya, kurasa aku punya cara baru menggunakan mata dan otakku setelah pertandingan itu. Itu disebut metavision." Noah mengatakan metavision. Noah belum mengerti apa yang Isagi katakan. Kemudian Isagi menjelaskan apa yang dialami selama pertandingan menggunakan metavision itu. "Bagaimana aku mengatakannya? Aku bisa melihat seluruh lapangan dari penglihatanku. Ini adalah cara melihat lapangan dari pandangan mata burung, membuat keputusan dan membaca aliran sebuah permainan. Tapi itu tidak cukup, aku menyadari bahwa setiap pemain memiliki rasa protagonisme. Dan jika aku menghancurkannya, aku dapat menurunkan tingkat kinerja mereka. Di sisi lain, jika aku dapat menghubungkan rasa protagonisme dengan teman satu timku, kita dapat membuat reaksi luar biasa." Mungkin seperti itu. Maaf, aku belum mengerti semuanya. Aku terlalu banyak bicara. Lalu Noah mengatakan, "Tidak, itu bagus, lanjutkan itu. Aku ingin mendengar teorimu." Noah duduk dengan santai akan mendengarkan menjelaskan Isagi. Isagi sangat senang karena Noah bersedia mendengarkannya. Kemudian Isagi melanjutkan perkataannya, "Dengan perasaan itu, aku pikir aku bisa menang melawan Kaiser untuk sesaat. Jadi lain kali aku akan melatih keterampilan yang aku lewatkan. Pastinya aku juga menginginkan mencetak gol." Noah mulai mengerti. Dia berkata, "Aku mengerti. Itu sebabnya dia memilihmu." Isagi kaget, apa yang dimaksud dia memilihmu? Noah menjelaskannya, "Pemikiran dan teorimu sepak bola yang sama yang aku dengar dari orang tolol yang merupakan mantan rekan setimku. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia adalah saingan pertama aku dalam hidup. Orang aneh sepak bola terburuk yang pernah aku temui. Dan sekarang, bajingan gila yang menciptakan Blue Lock. Dia adalah Jinpachi Ego." Seketika Isagi terkejut mendengar soal Ego, ternyata dulu adalah mantan setim dengan Noah. Isagi bertanya, "Bagaimana dengan hubungan kalian pada saat itu?" Noah mengatakan, "Kami hanya kawan seperjuangan. Aku yang terbaik di dunia sekarang dan dia terobsesi dengan yang terbaik di dunia." Ini bisa disimpulkan keduanya memiliki tujuan sama, menjadi terbaik dunia, namun berbeda jalan yang mereka tempuh. Isagi dalam hati mengatakan dengan rasa tidak percaya, Noah dan Ego adalah mantan rival. Lalu Noah mengatakan peringkat terbaru yang baru keluar selama Isagi tidak sadarkan diri. Noah berkata, "Ya, dan juga
Saat kau sedang tidur, ada lelang penawaran gaji tahunan berikutnya. Kali ini ada 20 orang yang mendapatkan penawaran di Blue Lock. Inilah peringkat penilaian tersebut. Lalu peringkat itu muncul di layar besar di depan Noah. Noah berkata karena ada variasi jumlah permainan yang dimainkan oleh tim, itu harus dianggap tentatif, sedangkan tim dari Perancis tidak bertanding kali ini. 20 yaitu Karasu 12M, 19 Hayate yaitu 13M, 18 Darai 16M, dan 17 Sendo 17,5M, 16 Sido 20M, 15 Otoya 22M, 14 Niko 23,5M, 13 Corona sebesar 24M. Isagi berpikir bahwa Corona masuk, baiklah. Lalu 12 Aryu yaitu 25M, Aiku 27M, 10 Gagamaru 28M, 9 Yukimiya 29M, 8 Chigiri 30M, dan 7 Rin 36M. Noah melanjutkan, mereka yang bermain dalam pertandingan dan mereka yang mencetak gol dinilai tinggi, tapi itu bukan satu-satunya kriteria. Kemudian pemain peringkat ke-6 muncul di layar, itu adalah Reo yang ditawarkan sebesar 40M oleh klub ARS. Kemungkinan dimaksud ini adalah Arsenal. Noah berkata lagi, mereka yang menciptakan banyak peluang dan mendominasi lini tengah, beberapa tim menghargai itu. Mengesampingkan itu, niat Blue Lock pasar ini bukan hanya untuk mencari striker. Pikiran Isagi berfokus pada apa yang akan menjadi peringkatnya. Noah berkata, dari sini akan menjadi top 5 atau 5 besar Blue Lock. Yang pertama adalah peringkat kelima, yaitu Kunigami Rensuke. Fisik dan kemampuannya berduel untuk merebut gol dengan cara apapun, sangat dihargai. Tawaran yang dibuat untuknya adalah 47 juta, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya yaitu 27 juta. Dan orang yang mengungguli Kunigami Rensuke dan memenangkan tawaran yang kira-kira 3 kali lipat dari sebelumnya peringkat keempat, yaitu adalah kau, Isagi Yoichi, dengan harga penawaran 50M. Apalagi klub yang menawarkannya adalah Bastard Munchen. Jumlahnya sama dengan Nes. Noah mengatakan komentar umum dari media asing seperti posisi intersepsi, umpan, kombinasi, dia adalah pemain paling berbahaya di lapangan dalam setiap aspek. Generasi berikutnya adalah Modric ada di sini. Jantung Blue Lock benar-benar Isagi Yoichi. Isagi senang dan mengucapkan terima kasih kepada Noah. Noah kemudian melanjutkan ke top 3 di tempat ketiga, yaitu Bakira Meguro dengan tawaran 66M. Klub yang menawarkan adalah FC Barca. Isagi mengira bahwa tawaran Bakira jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Noah melanjutkan perkataannya, dalam pertandingan di balik layar, 1 gol dalam pertandingan Italia versus Spanyol mengangkat reputasinya. Namun, gol super itu meninggalkan dampak yang lebih besar, yang membuat dunia menjadi gila dan melompat ke daftar teratas. Nomor 2 yaitu Nagi Cesaro dengan tawaran 88M, menawarkan klub Manchester City. Isagi berkata dalam hatinya, Nagi ternyata lebih tinggi dariku. Noah berkata, jangan terlalu khawatir, itu hanyalah angka. Dan nomor 1 saat ini adalah anak nakal yang mencetak hat-trick dalam pertandingan Italia versus Spanyol, Baro Sohe, dengan tawaran 100 juta. Atau 100M, menawarkan klub Ubers. Laga sebelumnya yaitu Italia versus Spanyol atau Ubers versus Barca berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan Italia. Baru mencetak 3 gol dan Bakira mencetak satu-satunya gol untuk Spanyol. Dengan begini, Isagi tidak percaya Baro melakukan sampai seperti itu. Noah berkata, untungnya lawan kita selanjutnya adalah tim baru Sohe yaitu Ubers. Bersiaplah Isagi Yoichi. Isagi dengan semangat berkata, tolong beri aku rekamannya, aku akan menganalisanya. Isagi dalam hati mengatakan, mari saling melahap, raja yang terlahir kembali. Darah seorang striker diaduk sebelum tahap terhebat. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia nilai sejatimu. Chapter berakhir di sini. Di chapter ini kita diperlihatkan hasil dari sebuah peringkat jumlah tawaran atau lelangan. Isagi kali ini berada di peringkat 4, masuk dalam 5 besar. Di bawahnya yaitu Kunigami dan di atasnya nomor 3 yaitu Bakira dan kedua Nagi, dan yang pertama tidak disangka-sangka sang raja buas telah kembali yaitu Baro Sohe.
baru benar-benar berubah setelah pertandingan melawan timnas Jepang kemarin. Dia semakin puas, insting golnya semakin kuat. Dan pertandingan terakhirnya dia mencetak hat-trick mengalahkan klub dari Bakira atau Barca FC dengan skor 3-1. Akan tetapi ini masih hasil sementara, sedangkan tim dari Rennes masih belum bermain dari Prancis. Yang awalnya Rennes di peringkat pertama, tapi karena belum bertanding, dia masih belum kelihatan. Dan untuk pertandingan selanjutnya, Inzaghi akan bertemu si peringkat pertama saat ini, yaitu Barrow. Dan Inzaghi dengan penuh semangat, dia ingin lihat rekaman atau replay dari pertandingan sebelumnya. Dan sampai di sini untuk review manga Blue Lock. Sampai ketemu lagi di review manga-manga selanjutnya, dan sampai jumpa.